Besar sekali pengaruhnya media sosial itu, sampai orang-orang kota, orang-orang yang alergi dengan pesantren itu tambah benci dengan pesantren. Saya harus terangkan begini, perbedaan antara feodalisme dengan tradisi pendidikan pesantren. Kalau yang tadi sudah jelas, yang siswa itu yang jelas, masa merokok dipukul sedikit begitu, dilapor polisi, kemudian kepala sekolahnya, itu kan udah tidak jelas, siswanya sama orang tuanya juga tidak jelas. Kalau ini pesantren ini harus diluruskan. Ada istilah feodalisme. Feodalisme itu artinya menindas karena ingin berkuasa. Contohnya misalkan politikus, raja, atau penguasa yang memaksa rakyatnya, menindas agar dia semakin berkuasa di hati rakyatnya. Itu namanya feodalisme. Kalau di pesantren itu namanya kerja bakti, namanya patuh sama guru, bukan feodalisme. Karena itu bentuk rasa cinta dan bakti mengabdi kepada guru. Tidak ada namanya paksaan, tidak ada namanya dari seorang kiai itu ingin menguasai santri, tidak ada. Itu murni mendidik untuk pertumbuhan santri. Nanti dikira kalau kerja bakti dikira perbudakan, dikira feodalisme. Padahal setiap hari di sekeliling desa kita juga kan banyak kerja bakti untuk masjid, untuk sekolah. Nanti dikira perbudakan lagi begitu. Jadi di pesantren itu punya cara tradisi mendidik itu seperti itu. Bukan perbudakan, bukan feodalisme. Yang kedua adalah masalah cium tangan sama jalan jongkok di hadapan kiai, di hadapan guru. Saya harus terangkan lagi. Jadi begini, namanya akhlak, Nabi itu memerintahkan berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak menghormati kepada orang tua, akhlak menghormati kepada guru, atau kepada orang tua siapa saja yang kita temui, punya akhlak menghormati. Dan Nabi Muhammad itu tidak memerintahkan harus cium tangan, atau harus cium kening, atau harus berpelukan, atau harus jalan jongkok. Tidak memerintahkan. Tapi Nabi hanya memerintahkan berakhlaklah, hormatilah orang tua, hormatilah kepada guru. Adapun cara menghormatinya silahkan disesuaikan dengan tradisi masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat. Caranya, kalau di Jawa Timur kita santri itu punya tradisi kalau jalan di hadapan kiai itu dia tidak berani harus nunduk begini. Betul tidak berani, wibawanya kiai itu betul-betul seperti itu di Jawa Timur. Kalau kita dipanggil sama Pak Kiai, kalau misalkan di lantai bersih begini, ya kita jalan jongkok. Itu tradisi menghormati orang yang lebih tua atau kepada guru. Kalau saya di Jawa Barat, ya cium tangan aja sama kiai itu, karena tradisinya juga cuma begitu. Misalkan di sini punya tradisi menghormati, caranya bagaimana, silahkan diterapkan. Itu artinya Nabi itu memerintahkan berakhlak, tapi caranya silahkan praktekkan masing-masing sesuai dengan tradisi. Sama halnya dengan Nabi memerintahkan menutup aurat. Mana ada Nabi memerintahkan orang yang tidak memakai jubah dan tidak memakai gamis, maka dia tidak dianggap menutup aurat. Tidak ada begitu. Nabi memerintahkannya menutup aurat. Kalau ada yang menutup aurat pakai sarung, pakai kemeja, tetap sah sholatnya, tetap sah menutup auratnya. Kalau ada yang pakai gamis, ada yang pakai jubah, tetap sah sholatnya. Tidak ada itu wajib memakai gamis, itu tidak ada. Karena Nabi memerintahkan menutup aurat. Maka ibu-ibu yang pakai mukena di Indonesia pun tetap sah sholatnya, menutup aurat hitungannya. Kalau di Arab hanya memakai cadar, pakai baju yang besar, tidak pakai mukena sholatnya. Maka itulah bagian daripada tradisi.
silahkan kamu menutup aurat dengan tradisi kamu. Misalkan ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai sarung, ada yang pakai kemeja, koko dan lain sebagainya. Ada juga yang maunya pakai jubah, pakai gamis, silahkan. Karena perintahnya menutup aurat, bukan memakai gamis. Sama halnya seperti halnya akhlak. Akhlak itu Nabi memerintahkan hormatilah orang tua siapapun. Sayangilah anak yang lebih kecil dan hormatilah kepada guru. Tradisinya di Lombok mungkin berbeda, di Jawa Timur berbeda, di Jawa Barat berbeda, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi punya cara masing-masing. Saya tidak pernah tuh kita antar pesantren Jawa Barat tradisi menghormati guru itu hanya cium tangan. Di Jawa Timur harus jalan jongkok, harus jalan ngesot dan lain sebagainya. Tidak pernah ada cekcok, wah itu sirik begini-begini. Tidak pernah santri Jawa Barat mensirik-sirikan santri Jawa Timur, tidak ada. Karena orang semakin luas ilmunya itu, dawuhnya Sayyid Muhammad, man tawassa'a bi ilmihi qalla ayyun kiro. Siapapun yang luas ilmunya, dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Maka dari itu, tidak usahlah Bapak Ibu kalau misalkan melihat berita-berita seperti itu, jangan terpengaruh. Semua punya tradisi masing-masing. Itu kemarin pemilik Transmedia itu Khairul Tanjung, alhamdulillah sudah langsung datang kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo dan memohon maaf.